Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 D3 ITB dengan nomor NRP 312050060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang workshop pemrograman framework untuk judulnya I2 Key Concepts. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini terdapat komponen, yang mana komponen ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh I2, yang mana aplikasi I2 sendiri menganut konsep Object Oriented Programming. Lalu komponen merupakan sebuah extended class atau objek dari I-base komponen. Jadi komponen itu sebuah class ya, class atau objek yang di-extend dari ini I-base komponen seperti itu. Lalu I-application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. I-application dapat diakses melalui I-app seperti ini. Oke. Class atau objek komponen pada I2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan behaviors. Oke, salah satu contoh komponen adalah jet picker, widget. Lihat gambar di atas yang di sini ya, jet picker. Yang mana komponen ini digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Oke, seperti itu. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di I2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya seperti CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend I-base object. Instead of I-base component. Lalu terdapat custom component. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori components buat jika belum ada. Tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi web.php. Seperti ini. Nah, lalu Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui I-app nama komponen. Seperti ini. Ini dipanggil melalui HTML ya, file HTML-nya. Tampilannya. Jadi di mana H2 header di dalam H2-nya terdapat codingan PHP-nya untuk memanggil custom component yang dimana setelah disimpan di file my component di dalam folder components. Dan untuk apa itu namanya, konfigurasi filenya ditambahkan di web.php. Ini untuk di basic template, yang mana langsung saja dimasukkan di komponen my component class di sini. Gitu. Lalu selanjutnya properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah objek ataupun class juga disebut properties. I2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set merupakan lihat contoh di samping. Oke, di sini contohnya set. Nah, ini sini terdapat sebuah function get label 2, get label 2 di dalam class my component, yang mana class my component ini sama namanya dengan file dari tadi ya yang sudah dibuat my component yang mengextend folder komponen. Lalu di dalamnya terdapat beberapa objek. Yang pertama objek label 1, lalu
ber identifier public, lalu ini ada apa itu, objek yang kedua, identifier-nya private dengan nama underscore label 2. Public function get label 2. Nah, function dari get dan set iter ini biasanya digunakan untuk identifier private ya. Public function get label 2 return this label. Oke, public function set label 2 value this label 2 set setter to lower setter to lower dengan getter dan setter Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari base object. Nah, ini app my component app 1 my echo. Oke. This component. Oke, seperti itu. Selanjutnya, events. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau nantinya di-trigger ya. Contoh penggunaan event, Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses food item atau index dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data, dan Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, seperti itu ya. Ini contoh-contoh event dan lain-lainnya. Nah, menggunakan event sendiri, definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta atau const untuk menghindari kesalahan penulisan. Nah, di sini ya. Const event after something, ini contohnya di sini. Lalu buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event, metode ini disebut sebagai event handler. Nah, di mana event handler-nya sendiri itu terdefinisikan atau diletakkan di dalam komponen yang mana sudah dibuat sebelumnya di my component ya. Nanti coba saya praktikkan. Di sini event handler-nya namanya after something itu, yang mana mengarah ke dalam ini root dari komponennya, app komponen, my component, dan ini nama event handler-nya, my handler. Nah, seperti di sini ya. Kan tadi sudah dibuat komponen, file main komponennya di dalam folder komponen. Nah, di dalam file ini terdapat metode definisikan event ya. Definisikan eventnya terlebih dahulu menggunakan konstanta atau const event after something, namanya after something seperti itu. Lalu di sini terdapat function event handler-nya dengan nama my handler, dan di dalamnya terdapat echo bla 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 seperti itu. Lalu kaitkan attach event ke event handler. Nah, mengaitkannya ini event ke event handler terdapat di file web.php di dalam config ini komponen, di dalam my komponen lalu config ini di dalam file web.php ini untuk apa itu basic template. Jika advanced template beda lagi, nanti saya akan mempraktikkan di advanced template saja nanti. Lalu di sini terdapat trigger event menggunakan event trigger. Nah, event trigger sendiri ini biasanya diletakkan di controller untuk memanggilnya supaya tidak mengganggu codingan dari tampilan. Sebenarnya bisa saja diletakkan di tampilan, tetapi lebih baik di
controller backend. Nah, behaviors. Selanjutnya, dengan behaviors Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat attach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride method behaviors. Di sini contohnya statically ya. Method behavior dengan mengoverride method behaviors. Oke. Attach behavior statically in controller. Dynamically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan use if components my behavior. Nah, selanjutnya Y2 menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control, yang mana digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action, lalu timestamp, digunakan untuk mencatat waktu, pembuatan, dan perubahan data di tabel secara otomatis, dan di timestamp ini memerlukan kolom create add dan update add dengan tipe data integer pada tabel, yang mana nanti hasilnya akan terekam di create add dan update add ini. Lalu terdapat flammable behavior digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan atau perubahan data di tabel secara otomatis. Gitu. Selanjutnya configuration. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Class name, property name, on event name, and as behavior name. Contohnya di sini dari class. Nah, sini class number right. Itu property name-nya apa, terus property value-nya apa, on event name, event handler. Nah, selanjutnya configuration. Ya, configuration untuk y application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Contohnya ini widgetnya ya diatur menggunakan configuration. Salah, jadi ini contohnya itu di sini. Class komponen, nah class app ini. Nah, propertinya nanti ditaruh di sini. Event name-nya juga, behavior name-nya juga seperti itu. Alias atau alias. Alias digunakan untuk merepresentasikan head maupun path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter add ya. Add. Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini, set alias foo. Oke, ini an alias of a file path. Ini an alias of a URL. Dan mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Oke, seperti itu alias. Alias yang kedua, alias juga dapat didefinisikan pada application configuration web.php untuk di basic template aliases seperti ini ya, langsung. Lalu untuk menggunakan alias, Anda dapat lakukan mengambil metode yGetAlias. Contoh, echo yGetAlias, oke, display path. Nah, seperti ini. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode yGetAlias. Contoh, search new file page. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya predefined alias. Add E, the directory where the base.php file is located, also called the framework directory. Add ini merupakan directory yang mana base.php diletakkan. Also called biasa dipanggil juga sebagai directory framework. Lalu di sini ada alias app
the best path of the currently running application. Best path dari aplikasi yang berjalan. Best path-nya, lalu ada runtime path of the currently running application. Default app runtime. Runtime dari path-nya yang runtime dari path aplikasi yang berjalan itu. Lalu ada web root, the web root directory of the currently running web application is determined based on the directory containing the entire script. Oke. Lalu ada web vendor power npm lain. Seperti itu. Predefined alias yang disediakan oleh Y. Lalu ada class autoloading. Aplikasi bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikutsertakan class yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua class autoloader, yaitu composer autoloader dan Y autoloader yang diletakkan pada entry script file index.php. Oke, autoloader ini ya. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan jika autoloader tetap ditempatkan paling akhir. Oh, begitu. Ini diletakkan paling akhir, autoloader. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya latihan. Pada sebelum saya record video ini, saya sudah mengerjakan latihan ini. Mungkin saya jelaskan kembali ya. Yang pertama, gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front-end application. Langkah ini menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Lalu selanjutnya tambahkan timestamp dan claimable behavior pada model item. Oke, langsung saja. Gunakan event pada pencatatan data statistik. Data statistik ini sudah dibuat sebelumnya ya. Coba saya buka terlebih dahulu. Sebentar. Controller. Nah, data statistik sebelumnya itu diletakkan pada controller, index dan view. Nah, di sini ya, ini untuk statistik pembuatan data statistik sebelumnya. Sebelum saya buat event. Nah, bagaimana sih cara buat eventnya? Di sini, kali ini sudah saya komen, saya copy ini semua. Sebelumnya itu buat terlebih dahulu folder komponen, lalu di dalamnya terdapat file mycomponent.php seperti yang diminta pada soal. Nah, seperti di sini ya, menggunakan event. Nah, di mana event ini diletakkan pada file mycomponents di dalam class mycomponent. Nah, oke, coba saya tutup semua. Nah, ini kan sudah sini ya, komponen sudah dibuat. Saya sudah buat. Nah, untuk di controller yang di sini, copy semuanya ke dalam sini. Ke dalam sini. Ke dalam function dari handler-nya. Nah, pada kasus kali ini saya buat event-nya dengan nama statistik. Lalu untuk event handler-nya saya beri nama statistik handler. Begitu, lalu di dalamnya itu terdapat codingan yang sebelumnya dari sini yang sudah saya buat untuk apa itu namanya tadi, melakukan pencatatan data statistiknya. Trigger event ini di action index dan view. Oke, data and application. Nah, kan sudah saya buat untuk eventnya, untuk inisialisasi eventnya di sini dengan nama statistik. Lalu untuk mengkaitkannya itu diletakkan pada config, lalu masuk ke main.php.
Nah, di main.php ini letakkan ini my component class-nya. Class ini di mana komponen itu diletakkan. Contohnya di sini saya sudah meletakkan tadi di front end ya, front end components my component. Oke, seperti itu. Lalu di sini seperti pada PDF ya. Bentar. Nah, dan di sini kan eh, nah ini terdapat on after something bla 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 ini sebentar. Nah, 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 on ini nama dari eventnya. Lalu ini letak event diletakkan nama folder filenya. Nah, kan saya sudah meletakkan di front end komponen. Lalu ini untuk nama event handlernya. Ini digunakan untuk mengkaitkan dari namanya. Mengkaitkan event ke event handler. Yang mana diletakkan kalau di basic template itu di web.php. Kalau di sini saya di main.php, bisa juga di main lokal di sini. Config di sini. Nah, jika sudah mengkaitkan, letakkan nah di sini letakkan triggernya ke dalam action yang diminta ya. Di sini kan action index dan view. Karena itu saya buat trigger di bisa buat triggernya di action index seperti triggernya app my component trigger front end component my component seperti itu. Ini letak dari eventnya, lalu ini nama event statistik, nama eventnya seperti yang pada PDF tadi, tinggal mengikuti saja. Nah, di sini tadi kan mendefinisikan eventnya const event after something. Nah, di mana? Di sini event after something seperti itu. Nah, oke. Lalu ketika menjalankan ini, maka nanti data statistik akan tercatat di mana di database, lalu mereturn untuk view, menampilkan view. Begitu juga, oh ini yang view ya. Tadi yang dulu, yang index. Ini mereturn index, sudah mencatat data statistik akan mereturn indeksnya, juga di view, karena kan diminta untuk di action index dan view. Sama ya untuk men-triggernya, tinggal trigger ini. Kelebihan dari event seperti itu. Tinggal memanggil saja, tidak perlu mengcoding banyak seperti ini. Oke, untuk contoh hasilnya, sebentar, saya buka di sini. Nah, mana tadi item. Oh, statistik. Nah, ini kan sudah ada isinya, mungkin saya concat terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, kan sudah ada ya. Oke, karena tadi di front end, front end web.
Yang mana web ini akan default root-nya ke indeks. Oke, ke indeks ya. Karena tadi kan sudah dibuat untuk data statistik ke indeks juga. Coba lihat di sini. Nah, sudah terekam ya. Seperti latihan sebelumnya terekam, tetapi di latihan sebelumnya menggunakan codingan secara manual, tidak menggunakan event. Di sini menggunakan event. Lalu coba untuk yang kedua itu tadi. Yang kedua view, event view. Oke, event view item front end web. Oke, view. Coba saya view di Bus Olahraga. Nah, ini event view. Coba saya. Nah, sudah tercatat ya item view ID ketiga seperti itu. Berarti sudah berhasil untuk soal yang pertama. Lalu yang kedua, tambahkan timestamp dan flammable behavior pada model item. Model item, oke. Sini coba behavior. Nah, sebelum menggunakan behavior ini, buatlah terlebih dahulu kolom create add dan update add dengan tipe data integer pada tabel terkait. Di sini kan tabelnya berarti tabel item ya. Timestamp digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Begitu juga di Flammable mencatat user ID yang lakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Oke. Berarti buat kolom create add, update add, create by, dan update by. Oke, di sini kan tadi di item kan. Nah, sebelum saya merecord video ini sudah saya buat untuk kolom create add, update add, create by, dan update by. Nah, ini contohnya tadi sudah tercatat ya. Nah, di sini kan untuk membuatnya itu ya tinggal tambahkan saja ya. Tambahkan saja untuk di tabel item ini, tambahkan saja kolomnya. Di sini struktur. Nah, tinggal tambah saja mau berapa kolom, nanti tinggal tambah di sini dengan integer semua gitu. Lalu jika sudah besar, oke. Nah, di sini untuk membuat behavior timestamp dan flammable, caranya itu sama seperti ini ya. Langsung saja behavior. Nah, oleh karena pada latihan sebelumnya di bagian front end create dan update dihapus ya. Dihapus untuk user. Jadi untuk admin saja untuk create dan update. Oleh karena itu saya letakkannya di bagian backend-nya. Backend di item. Nah, saya letakkan di sini. Kenapa? Karena hanya admin dan ya hanya admin yang bisa membuat item dan juga mengupdate item. Seperti itu. Sebagai contoh di sini coba saya item kategori ya. Nah, kan tadi kan backend bisa ya backend, coba saya front end. Ini saja. Front end coba saya update. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena di praktikum sebelumnya sudah dihapus untuk create dan update. Itu. Jadi melalui backend-nya. Backend. Nah, di sini coba saya create item namanya apa ya? Penggaris. Harganya 5.000. Satu ya, kategori ID. Kategorinya tadi satu per sekolah. Oke, save. Nah, sudah ya, ID 5. Oke, coba di sini item. Nah, ID 5 sudah tercatat ya, create add, update add-nya, create by-nya, dan update-nya. Nah, sudah tercatat.
Seperti itu berarti. Untuk hasilnya seperti itu. Nah, sudah selesai untuk latihan pada eh, I2 IK konsep. Oke, sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.